Kalau orang mukmin yang paling bijak itu mukminnya bagaimana? Ada yang mengartikan Aqyas paling cerdas. Bagaimana? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Jadi orang mukmin yang paling bijak atau paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati di antara mereka. Aktsaruhum, yang terbanyak di antara mereka, lil mauti dzikra, mengingat mati. Ada lanjutannya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan dia melakukan persiapan yang terbaik di antara mereka. Ini muncullah tema yang hari ini. Ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang terbaik di antara mereka yang mempersiapkan kematiannya. Itu yang paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah yang sangat besar. Sampai detik ini kita menjadi mukmin yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini diantaranya kita punya semangatnya. Masya Allah, masih nyantol ini ya. Baik. Kita duduk di tempat ini dengan keyakinan yang mantap bahwa majelis ini selalu dikawal, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kita berharap setiap kita hadir di tempat ini ada perubahan yang signifikan, yang menarik, yang istimewa. Sifat kita insya Allah seperti malaikat. Kita juga yakin majelis kita ini dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh harapan kita, seluruh cita-cita kita akan mudah kita raih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketiga, Rasulullah menjamin orang yang hadir dalam taklim, wanazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah di hatinya, ketentraman. Sehingga kita selalu bisa membentuk keluarga yang sakinah. Dengan hati yang sakinah, hidup semakin indah. Hati yang sakinah yang bisa menikmati hidup dengan cara yang terbaik, insya Allah. Bahkan Allah dengan bangganya menyebut-nyebut nama kita di hadapan malaikat. Wa dzakarakumullah fi man indah. Jadi yang hadir ini meskipun nggak diabsen oleh panitia, Allah sendiri mengabsen kita, menyebut nama-nama kita. Bapak Ibu, senang kalau nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau senang wajahnya gimana? Mana sumringnya? Kita sumring nggak benar kan? Ya Allah, Allah nyebut nama kita, ada apa? Ada sesuatu yang hebat. Sampai Allah yang mulia, pencipta kita, pemilik kita, nyebut nama kita. Sementara yang di sono nggak pernah nyebut nama kita ya, yang di sono ya. Dan yang terpenting adalah
Setelah itu kita dipantaskan oleh Rasulullah, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Dimudahkan jalan kita menuju surga. Karena itu lahirlah yel-yel. Semangatnya memburu surga. Oke. Yang belum sarapan makin enak nanti makannya. Tenang aja, makin lapar. Apalagi saya datang tadi subuh. Saya tidak lihat jamnya, saya kira kajian pada subuh. Datang subuh di sini saya. Maaf ya. Ada hikmahnya, ada hikmah besar saya datang subuh di sini, insya Allah ya. Saya lali lihat pengumuman dari Ustaz Bagus ya. Jam 6 ternyata ya. Baik. Masa depan kita yang sedang kita kejar tentunya masa depan yang pasti, bukan yang mungkin. Atau kita lebih memusatkan perhatian, mengerahkan segenap potensi kita untuk meraih terbaik, untuk menggapai masa depan kita yang pasti, bukan yang mungkin. Kalau mungkin, mikir-mikir kita, mau serius enggak ya? Atau mungkin, belum tentu dapat. Belum tentu kita raih masa depan yang mungkin-mungkin itu. Ya, tetapi untuk masa depan yang pasti ini, insya Allah sebagai tema kita, yaitu terbaik dalam menyongsong kematian. Karena mati itu masa depan yang pasti. Orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang bijak, pasti mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata Rasulullah SAW sudah menggambarkan itu kepada kita. Ya. Ani bin Umar qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, ketika aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a Abu rajulun minal Ansar. Ada sahabat Ansar datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minin afdal?" Orang mukmin yang bagaimana yang paling utama? Jadi sahabat ini memang mencari yang paling utama. Bukan sekedar jadi orang mukmin ya, tapi afdalul mu'minin, orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama siapa? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus etikanya. Lanjut beliau bertanya, qala fa ayyul mu'minin aqyas? Kalau orang mukmin yang paling bijak itu mukminnya bagaimana? Ada yang mengartikan aqyas paling cerdas. Bagaimana? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Jadi orang mukmin yang paling bijak atau paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati di antara mereka. Aktsaruhum, yang terbanyak di antara mereka, lil mauti dzikra, mengingat mati. Ada lanjutannya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan dia melakukan persiapan yang terbaik di antara mereka. Ini muncullah tema yang hari ini. Ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang terbaik di antara mereka yang mempersiapkan kematiannya. Itu yang paling bijak atau paling cerdas. Ulaika al-aqyas, itulah orang yang paling cerdas atau paling bijak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4249. Kemudian Rasulullah di kesempatan lain menyampaikan kepada kita
Kenapa apa tadi aksar? Kenapa yang paling banyak mengingat mati itu paling cerdas? Bukan sekedar kasiroh ya. Jadi kita ini berlomba-lomba. Kalau bisa, maaf ya, kalau sempat-sempat, sambil duduk di sini. Anda zikir maut berapa kali sehari ya? Aku sih 200. 200? Aku minimal 201. Nah, itu namanya paling banyak, berlomba-lomba. Boleh korek teman-temannya. Kalau yang nggak ingat, aku lupa. Diingatkan. Dengan pertanyaan, berapa kali Anda ingat mati sehari? Aku sih 10 misalnya, berarti saya minimal 11, mengalahkan dia. Aksar, semangat berlomba lebih banyak. Ini mengalahkan perlombaan siapa paling bagus mobilnya, berapa mobilnya, asetnya berapa. Lebih penting aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang mempunyai punya rencana dan jadwal, aku harus berlomba dalam memperbanyak ingat mati dengan temanku satu jamaah di Masjid Al-Ilham, misalnya begitu. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izan. Cukup dengan ingat mati saja, itu cukup jadi pelajaran berharga. Itu masalahnya. Sesuatu yang berharga semakin banyak dikumpulkan semakin penting, semakin bernilai. Uang berharga, jabatan berharga, kesehatan berharga. Kalau uang makin banyak, lebih berharga lagi. Jabatan meskipun dilarang untuk rangkap, nambah lagi. Kenapa? Penting. Sudah jelas harus 2 periode, mau 3 periode. Ya karena penting. Walaupun nggak 3 periode, tapi terbayang-bayang dia masih 3 periode. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Tapi ternyata lebih penting, aktsaruhum lil mauti dzikran. Ya Rahmanir Rahim. Bahkan ternyata Allah sendiri menyampaikan kita tentang dzikrul maut ini, ya, itu dengan cara yang sangat indah sekali. Tentunya lebih indah dari cara Rasulullah SAW di surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sungguh kalian semua ba'da dzalik, setelah itu benar-benar menjadi mayat. Mayitun. Jemaah sekalian, menurut kita ini berita kematian itu berita biasa atau luar biasa? Maksud saya biasa didengar kan? Nah, biasa didengar tapi nilainya luar biasa. Yang tadi wa'izon tadi. Jadi peristiwanya biasa tapi nilainya itu luar biasa. Sehingga Allah menunjukkan luar biasanya nilai itu. Lihat ayat itu. Itu berapa huruf taukid di ayat itu? Ada 2. Inna dengan lam, la mayitun, yang artinya sungguh benar-benar kalian semua akan mati, gitu loh maksudnya. Loh, kenapa harus dibumbui dengan 2 huruf taukid? Kita kalau bicara dengan membumbui kata-kata sungguh loh Pak, berarti kenapa? Si Bapak kenapa kita mengatakan sungguh loh Pak? Kenapa orang yang kita bicara itu kita pakai sungguh? Masih ragu atau nggak percaya kan begitu Pak? Bahkan Allah menggunakan 2 kali, sungguh benar-benar. Ternyata nggak percaya nih orang. Loh, yang bener aja. Masa Allah tidak tahu Rasulullah pasti percaya mati? Kan ini pakai kun. 2
Dulu kan kum, kalian, yaitu Muhammad, Rasulullah, dan para sahabat. Dan kita sekarang, kenapa menggunakan dua huruf taukid? Apa kita nggak percaya mati? Percaya nggak? Percaya. Loh, ayatnya pakai dua huruf taukid. Apa nggak paradoks nih? Tidak. Ingat ya. Jadi berita yang seluruh manusia percaya mati, Allah bumbui dengan dua huruf taukid yang menunjukkan seolah-olah yang diajak bicara tidak percaya mati. Padahal orang yang paling korup di Indonesia, kalau ditanya, Pak, sampai paling korup? Iya, paling korup sih, tapi saya pura-pura nggak korup nih ya. Terus kalian pasti, Bapak pasti mati nggak? Ya pastilah. Tuh, orang yang paling korup percaya bahwa dia akan mati. Orang yang paling suka berbohong di Indonesia, tanya dia, kamu suka paling bohong? Iya, itu cara saya untuk jabatan saya biar tetap langgeng dan sebagainya. Anda percaya mati nggak? Ya percaya dong. Loh, terus maksudnya apa Allah menggunakan dua huruf taukid? Nah, bagi orang beriman seperti kita khususnya, ada tiga jawabannya. Tiga jawabannya. Dengan Allah membubui huruf taukid, seolah-olah yang diajak bicara nggak percaya mati, padahal kita orang beriman, Allah tidak menuntut kita membuat pengakuan, nggak menuntut. Ya Allah, aku ngaku pasti mati. Tidak. Tapi Allah menegur kelakuan saya, kelakuan Bapak Ibu sekalian, bahwa kelakuan kita menunjukkan kita nggak siap mati. Betul tidak? Betul? Kelakuan kita hanya mikir dunia. Saking kita mikir dunia yang haram diembat, itu kan sudah nggak percaya mati, nggak peduli dengan apa setelah mati, yang penting dunia. Kelakuan kita yang Allah tegur. Program hidup kita di rumah hanya mempersiapkan anak-anak untuk masa depan sebelum mati, sementara setelah mati yang nggak digubris. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi Allah menegur kelakuan kita, bukan menuntut pengakuan. Yang kedua, Allah nggak menuntut kita membuat pernyataan. Ya Allah, kami nyatakan kok, kami pasti mati. Tidak, tapi Allah tahu kenyataan kita sehari-hari adalah orang yang mempersiapkan sebelum mati. Toh, nggak sampai setelah mati. Padahal mati itu semakin dekat atau semakin jauh? Lu kok nggak siap-siap? Ya apa? Kata Allah. Makanya Allah ingatkan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kenyataannya kamu nggak serius mempersiapkan kematianmu. Apalagi dengan tema sekarang, bekal terbaik menyongsong kematian. Mana apa kenyataannya? Itu yang Allah tegur kita. Allah tuh sayang sama kita, biar nggak nyesel. Yang ketiga, Allah tidak menuntut kita berikrar. Ya Allah, kami ikrar bahwa pasti mati. Tapi Allah tahu karya-karya hidup kita di kantor, di sekolahan, bahkan kadang-kadang di masjid, itu karyanya untuk sebelum mati. Toh, astagfirullahaladzim. Apalagi di pentas politik sekarang, orang itu cuma memikir bagaimana nasibnya sebelum mati, tapi setelah mati nggak digubris. Lagi-lagi kita harus ingat, Allah itu sayang sama kita. Persiapkan lo masa depanmu, hambaku. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Astagfirullahaladzim. Maaf, baru kadang-kadang kita merasa punya ilmu yang banyak. Maaf lah, kita bilang aja agama kita ini, kita misalnya ustadz, Kak Selamat nih, ilmunya bagus, ini mau sudah mulai menepuk dada nih. Kalau nggak ikut saya itu sesat semua ini ahli neraka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini kadang-kadang fokus mikir orang lain. Yang paling penting fokus diri sendiri, yang lain itu tambahan, tapi fokusnya diri kita. Cuma sekalian bahagia. Astagfirullahaladzim. Maaf ya jemaah sekalian,
khususnya saya dan kita semua yang alhamdulillah istiqomah dalam taklim ya, yang insya Allah ilmu kita semakin dalam, semakin bagus. Tapi ingat, bukti bahwa Anda dan saya berhasil dalam taklim itu ada dalam doa penutup majelis. Ingat loh ya, apa doanya nanti bukan sekarang loh ya. Contohnya apa? Doa penutup majelis apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita taklim itu semakin alim, semakin faqih, semakin katakanlah jadi ulama, itu cirinya itu kita semakin mentasbihkan Allah dan bertahmid kepada Allah. Bukan kami, bukan saya. Allah yang maha suci dan Allah yang terpuji. Kemudian kita semakin kuat syahadatnya, memang aku bersaksi hanya Allah, Tuhan dan Muhammad sebagai utusan. Dan apa yang terjadi? Puncaknya astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau kita hubungkan dengan tema kita, ya Allah jangan sampai aku bawa dosa ketika mati, ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bukan langsung nunjuk orang lain. Oh, jadi ahli bidah. Ya Allah, ini nama. Bukan tidak. Kita selalu membahas orang lain. Aku ini belum siap ternyata. Amalku sedikit. Hatiku masih kotor. Sifatku masih tercela. Astagfiruka wa atubu ilaik. Aku masih menjadi ayah yang marah tok, nggak bisa beri contoh. Ibu yang kemudian ini macam-macam. Astagfirullah wa atubu ilaik. Makanya Rasulullah membimbing kita, memastikan kita aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Umatku, perbanyak oleh kalian mengingat yang akan memutuskan seluruh kelezatan hidupmu, yakni al-maut, yaitu kematianmu. Jadi Rasulullah menekankan aksiru, perbanyak. Jadi bukan uzkuril maut, kalian harus ingat mati, bukan. Aksiru, perbanyak ingat mati. Apalagi usia kita sudah mau nyampe finish ya. Kalau mau ukur Rasulullah 63 tahun. Kata beliau, umur umat itu kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun. Ada juga yang lebih tapi sedikit. Ya Allah, ya Allah. Sudah hitungannya begitu jemaah sekalian. Ya Allah, ternyata usia saya juga sudah 58 tahun jemaah sekalian. Tua ternyata kita ya. Semangatnya tetap muda ya, tapi ya semangatnya. Orangnya sudah tua. Astagfirullahaladzim. Setiap hari kita dengar ada berita, ada meninggal teman kita, sahabat, saudara kita. Kadang-kadang meninggalnya juga mendadak. Ya tidak mustahil tidak ngikut mendadak juga meninggalnya. Kalau ustadz ada yang meninggal lagi ceramah, ada nggak? Harus siap-siap saya juga sama sekali. Ada yang khutbah tuh pegang tongkat terjatuh. Ada. Alhamdulillah kalau dalam kebaikan. Ada yang jamaah lagi sujud, sholat, imam juga demikian. Ya Allah. Nah, itu yang kita inginkan. Itu mungkin ahsanu amalan, amal terbaik dia meninggal lagi ceramah, lagi sujud. Masya Allah. Ada juga orang yang sehat, menyanyi dangdut, joget-joget. Gitu. Ada juga, ya Allah, ada videonya. Memang artinya itu bukan sekedar tontonan, tapi kita jadi tuntunan buat kita jemaah sekalian. Kita memilih jalan mati yang terbaik. Kan kita sudah diajari oleh Allah kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi wa mamati maksudnya apa? Aku siap mati terbaik. Itu maksudnya. Matinya di jalan Allah, lillah, mamati lillah. Aku mati pun lillah. Ya Allah.
Dan memang ternyata mengingat mati itu betul-betul menjadi pelajaran penting buat kita untuk menjadi orang yang selalu berubah lebih baik, bahkan yang terbaik. Ini Allah sampai perlu menjelaskan tentang zikrul maut itu bisa membentuk pribadi yang terbaik ketika dia beramal. Di surah Al-Baqarah ayat 46. Jadi sebelum itu agar saya dan kita semuanya zikrul mautnya itu aktsar, ya, kita harus membuat apa istilahnya ya, memastikan saat-saat kita harus ingat mati, ya, diantaranya ketika sholat. Nah, ketika sholat itu sudah banyak itu jemaah sekalian. Kita sholat berapa rakaat? Yang wajib 17 ya. Itu sudah banyak, itu sudah, alhamdulillah. Karena jamaah itu berapa minimal? 3 kan? Itu banyak 3, 4, 5 bagus sudah. Nanti ada hadisnya nanti. Ketika sholat pastikan ini sholatmu yang terakhir. Itu ada hadisnya. Tapi lebih rinci lagi kalau mau lebih banyak, ingat-ingat. Setiap kita membaca surah Al-Fatihah, itu ada saatnya kita harus ingat mati ketika membaca surah Al-Fatihah. Mas kalian, surah Al-Fatihah pada kalimat yang mana bahwa kita harus ingat mati? Maliki yaumiddin. Ya Allah, aku percaya Engkau penguasa hari balasan. Berarti aku yakin pasti mati meninggalkan dunia untuk menggapai ridho-Mu di akhirat. Ingat ya, maliki yaumiddin. Aku pasti mati ya Allah untuk mengejar kebahagiaan di hari yang hanya Engkau yang menguasainya. Maliki yaumiddin. Ditambah sholat sunnah, wah makin banyak matinya, makin bagus ketika mengucap maliki yaumiddin. Kita belajar ya. Sehingga sholat itu betul-betul memang tanha anil fahsya wal munkar, karena kita ingat mati ketika sholat. Sehingga begitu salam, yang kanan semuanya salam, selamat, yang kiri juga selamat. Jadi kita tampil setelah itu membawa keselamatan buat siapa saja, apalagi keluarga dekat kita. Orang selamat dari lisan kita, perbuatan kita, keputusan kita, bahkan penampilan kita membuat orang selamat. Karena ada loh jemaah sekalian, melihat penampilan seseorang langsung ingat surga. Masya Allah, ada gitu ya, surga. Melihat penampilan, nyakitin gila penampilannya tuh ya, suka bohong soalnya ya. Gregetan kita lihatnya ya. Dan atau kasihan ya orangnya, ya Allah, membodohi diri sendiri. Nah, Allah menjelaskan begitu pentingnya ingat mati. Dan ini langsung Allah contohkan dengan ibadah yang utama dan pertama dihisab di hari kiamat, yaitu sholat khusyuk. Itu kan amal terbaik, ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sungguh benar-benar berat sholat itu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk bermakna adzillah wal khudu, sikap hina dan tunduk. Jadi orang yang sholat, yang khusyuk adalah ketika dia sholat, dia merasakan kebesaran Allah, merasa hina dan betul-betul sholatnya karena dia tunduk kepada Allah yang maha besar itu.
Dan Allah kemudian menuntun bagaimana agar tercipta hati yang khusyuk ketika sholat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang ketika sholat dia yakin sedang berhadapan, sedang liqah, sedang pertemuan resmi dengan Rabb-nya. Jadi orang yang sholat itu pasti merasakan keagungan kebesaran Allah karena begitu dekat dan sedang resmi liqah berhadapan dengan Rabb-nya. Maka kalau Allahu Akbar kita hina, kita bisa terhina jemaah sekalian. Dan kita tidak punya lain, punya pilihan yang tunduk kepada Allah. Khusyuk namanya jemaah sekalian. Dan Allah memberikan yang kedua caranya, wa annahum ilaihi raji'un, dan sungguh mereka yakin pasti mati menghadap Allah. Dua ini. Jadi khusyuk salat kalau kita yakin kita sedang berhadapan dengan Allah. Dan yang kedua, jangan-jangan ini salat kita yang ya Allah, mungkin ini takbir yang terakhir, ya Allah, Allahu Akbar, dinikmati dengan khusyuk. Mungkin ini taklim yang terakhir ya mas sekalian ya Allah, dia taklim yang terbaik, Pak Ustadz juga nyampaikan dengan terbaik, ya Allah kenapa? Jangan-jangan nggak ketemu lagi kita, ya Allah. Ya Allah, itu pikir. Jadi sholat khusyuk adalah amalan terbaik dan bisa terjadi kalau kita diantaranya ingat mati, dan Rasulullah mempertegas dalam hadisnya. Coba lihat itu jemaah sekalian ya, langsung ya pada kalimat yang terakhir yang nomor 3 ya, idza qumta fis shalatik, kalau engkau berdiri dalam sholat, fasalli sholatan muwaddi', sholatlah dan kamu merasa itu sholatmu yang perpisahan. Muwaddi, wada perpisahan, muwaddi sholat perpisahanmu dengan dunia. Apa? Sholatal muwaddi, sholat perpisahanmu dengan dunia. Jadi kalau berdiri sholat, jangan-jangan ini sholat kita yang terakhir. Ini terjemahannya hadis Ibnu Majah 4161. Jadi memang kalau selalu kita ingat kepastian kita akan mati, itu pasti akan melahirkan ahsanu amala, amal terbaik. Itu Allah ulang lagi di surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Coba, Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi begitu Allah sampaikan nilai hidup dan mati itu cuma ujian, nggak ada yang membanggakan, nggak ada. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi rakyat, jadi orang paling kaya, nggak ada bedanya, sama semua ujian. Nggak perlu kita banggakan, apalagi merubah gaya kita menjadi sombong, angkuh dan sewenang-wenang. Naudzubillah min dzalik. Yang Allah lihat itu bukan hidupmu modelnya apa, hidupmu baju apa, tidak, nggak ditanya oleh Allah. Yang ada ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ini ada apa bagus nih teman kita nih, ya. Siapa yang paling bagus mengalahkan Pak Bagus, jasa bagus ya. Jadi ayyukum ahsanu amala. Tolong ingat-ingat ini. Yang menarik lagi apa? Kenapa Allah nggak menyebut alladzi khalaqal hayata wal mauta? Padahal kan Allah kan menciptakan kehidupan dulu baru dimatikan. Kenapa didahulukan mati daripada hidup? Ini menarik ini jemaah sekalian. Penempatan itu bukan sekedar Allah bicara, memang fa inna asdaqal hadits kitabullah. Ucapan terbaik memang kitab Allah.
Alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian. Nah, artinya kalau kita ingat dulu mati, ingat mati, insya Allah kita akan menghargai hayata, kehidupan kita. Ingat ya, kalau kita ingat mati, kita pasti menghargai hidup kita. Tapi kalau ingat hidup dulu, seringkali kita lupa mati. Hidup, jadi ingat hidupnya nih, wah ini, lupa mati. Tapi kalau ingat mati, pasti menghargai hidupnya. Dan penghargaan yang paling pas untuk orang yang pasti mati dan menghargai kehidupan adalah menjadi ayyukum ahsanu amala. Pasti bekalnya terbaik, bukan sekedar baik, terbaik. Di sini banyak para guru nih, atau kita sendirilah. Berapa kali kita mengalami perpisahan di sekolah kita, coba. Dari TK, terus SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Coba kalau saat perpisahan, bagaimana penampilan kita yang berpisah? Coba, penampilannya gimana? Wih, pakaiannya yang terbaik, bicara terbaik, minta maaf, peluk-pelukan, itu yang terbaik kan? Meskipun awalnya gontok-gontokan, tapi kalau perpisahan, maafkan ya, maafkan ya. Loh, kalau perpisahan kan? Ini padahal perpisahan sementara. Mungkin sekolahnya di Al-Ikram, satu jamaah, ya kan? Tapi perpisahannya sementara, ketemu lagi di jamaahnya gitu, cuma sekalian. Tapi kalau ada perpisahan, pasti penampilannya tuh indah, baik, dikemas bagus acara perpisahannya. Kayak itu perpisahan. Loh, kalau perpisahan yang benar gimana? Ayyukum ahsanu amala. Amalan yang terbaik. Dan salah satu yang membuat kita menjadi ayyukum ahsanu amala adalah asma Allah yang dua di belakang. Ingat ya. Jadi Allah nyebut asmanya itu bukan sekedar disebut nampang di situ, tapi ada pengaruh dengan ayat sebelumnya. Wa huwal azizul ghafur. Kenapa kamu memberikan yang terbaik daripada Allah? Karena itu Maha Agung. Ya kan? Ketemu yang maha mulia atau Maha Agung, masa berpenampilan seadanya? Aziz, Maha perkasa, Maha Agung, Maha mulia. Aziz itu begitu dimas sekalian. Makanya kalau kita sholat, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasanmu yang bagus kalau masuk masjid, karena kita sedang akan berhadapan liqa dengan Allah Al-Aziz. Ucapan yang terbaik, hati yang paling bagus, yaitu apa tadi? Hina dan tunduk. Allahu Akbar. Allah yang maha perkasa, maha agung, maha mulia di hadapan kita. Wih, khusyuknya bukan main. Ya Allah, Aziz. Karena kita sebagai orang mukmin selalu yakin Allah selalu melihat kita. Kita bicara, kita berbuat apapun, pasti yang ayyukum ahsanu amala. Tidak tertipu oleh kekuasaan membuat kita lalim dan zalim. Tidak. Kenapa? Allah lebih penting daripada kekuasaan. Al-Aziz. Ayyukum ahsanu amala. Kok nyambung dengan Ghafur? Kok bisa? Jadi Allah ingatkan, sebaik-baik kamu hambaku, pasti kamu berbuat salah. Kenapa? Karena itu aku tuh Ghafur, siap mengampuni. Allah. Jadi kalau kita terjatuh, jangan menangis, jangan sedih, tenang. Kenapa? Ghafur, Allah maha pengampun. Jangan putus asa. Allah tuh, subhanallah. Allah minta yang tertinggi gitu ya. Tapi walaupun kita terjatuh dalam kehinaan, Allah siap mengampuninya. Ya Allah, luar biasa. Jemaah sekalian bahagia. Wa huwal azizul ghafur. Ya Aziz, ya Ghafur. Jadi bisa juga ini jadikan wirid ya. Ya Aziz, ya Ghafur. Kita ingat
Al-Aziz Ghafur, ingat ayat ini, ayyukum ahsanu amala. Ketika mengajar di kelas, saya berikan yang terbaik. Kenapa? Al-Aziz wal Ghafur, ya Aziz ya Ghafur. Subhanallah. Jadi ayah yang terbaik, ya Aziz ya Ghafur, karena aku jadi ayah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Mulk ayat 2. Nah, saya pertegas, kalau tadi sekedar menyebut asma Allah, tapi begitu menyebut asma Allah, ingat Allah selalu melihat kita. Muraqabatullah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah itu terhadap kalian semua raqiba, maha mengawasi. Surah An-Nisa ya, ayat 1. Nah, ini tolong kita belajar terus ya. Zikir kepada Allah berarti juga selalu mengawali setiap amal-amal kita ya, membersami amal-amal kita dengan maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga yang Allah berkata di surah Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi setiap kita beramal itu Allah melihatnya, Allah menilainya. Ya Allah, maaf kemarin itu ada acara 17-an, dan kemarin kalau di Pasuruan itu ada acara ulang tahun Pasuruan ya. Itu acaranya itu penampilan sekecamatan, seluruh kabupaten, ada 24 kecamatan, masing-masing punya penampilan. Mulainya insya Allah jam 8 pagi sampai Isya baru selesai. Dan saya membayangkan yang penampilan bajunya begini, dia harus siap sejak jam 10 sampai Isya. Tetap senyum, luar biasa. Bahkan periasnya tuh di sampingnya bersih-bersihkan dia setiap gitu. Ada yang keringetan, begitu. Mungkin satu orang mungkin bisa 1 jutaan itu nilainya. Pakaiannya bagaimana? Untuk penampilan dilihat oleh manusia, oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Penampilannya terbaik, meskipun dia harus berdiri sejak jam 10 sampai Isya karena urutannya itu loh Pak. Jadi dari bundaran itu ditutup, tidak boleh ada masuk satupun mobil, yang harus lewat tol semuanya. Artinya begini, saya ambil ibroh, bagaimana saya berhadapan dengan Allah kok asal-asalan ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hanya dilihat oleh manusia, akan dikasih hadiah, nggak seberapa, paling hadiahnya itu penampilannya luar biasa. Meskipun capek, pura-pura kuat, ya Allah. Kita hanya bolak-balik ke masjid 5 waktu, dan 1 waktu atau 10 menit. Mikirnya minta ampun mau datang ke masjid. Padahal menghadap Allah. Astagfirullah wa natubu ilaih. Jadi setiap kita beramal, katakanlah Allah sedang melihat amalku. Itu yang akan memicu kita untuk amal terbaik, menyongsong kematian kita. Fasayarallahu amalakum. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lagi-lagi Allah di ayat ini lagi-lagi menyinggung tentang sholat. Tolong, jadi bagi kita yang akan mati ini pasti selalu menjaga sholatnya, jemaah sekalian. Ya. Kalau yang laki-laki berusaha full bisa sholat jamaah 5 waktu dan pengamalan yang terbaik. Kalau ibu-ibu full di awal waktu sholatnya, nggak ditunda-tunda dengan kata-kata engkau
Ya, harus segera di awal waktu. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yarak. Mantap sekali coba. Jadi bertawakal kalian kepada Allah yang aziz dan rahim. Ingat ya, kita pasti sangat bertawakal kepada Allah karena itu Allah Al-Aziz. Apa tadi? Maha perkasa, maha agung, maha mulia. Pantas kita bertawakal kepadanya. Kepada manusia, dia nampaknya mulia saja. Dan Allah itu rahim, penyayang dengan kita. Ya Rahman Rahim. Tiba-tiba Allah mengalihkan, menyambungnya dengan sebuah amalan. Alladzi yaraka hina taqum. Yaitu Allah yang selalu melihat kamu ketika berdiri sholat. Jadi semua amalan tawakalnya kepada Allah, terutama sholat. Kita betul-betul berharap kepada Allah ketika kita sholat. Tawakal Allah. Ya, ketika kamu berdiri, wa taqallubaka fis sajidin. Dan setiap kamu berubah gerakan, Allah melihatmu. Terutama ketika sedang sujud. Tolong ini dinikmati ayat ini Mas sekalian. Jadi Allah itu bukan hanya melihat kita ketika berdiri sholat, Allahu Akbar, Allah melihat kamu. Tidak, ketika berpindah gerakan Allah lihat itu. Allah perhatikan. Makanya diminta tumaninah kan oleh Rasulullah karena Allah memperhatikannya. Terutama Allah memperhatikan sujudmu. Istimewa sujud ini. Sholat istimewa. Ya. Terutama ketika sujud. Tolong diingat-ingat ini teman saya. Masih ingat Mas sekalian ada hadisnya tentang sujud? Gimana? Inna aqrabal abdi ila rabbihi inda sujudihi. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sedang sujud. Tolong diperhatikan Mas sekalian. Yang diperhatikan apa setelahnya? Fa'aktsirud doa, perbanyak doamu. Termasuk doa meminta husnul khotimah. Ini sudah waktunya ini saya, kita semuanya. Bahkan yang paling muda tetap jaga-jaga ya, harus banyak berdoa di dalam sujud, minta husnul khotimah. Sujud adalah kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Masih jalan Mas? Alhamdulillah aman. Ya, jadi jemaah sekalian ya. Jadi tolong hari ini saya dan kita semuanya kita rubah pribadi kita lebih hebat, lebih bagus lagi ketika kita sedang sujud. Serius berdoa menjadi pribadi yang terbaik, menjemput, menyongsong kematian. Faksiru doa lo ya. Apa artinya? Perbanyak doamu, bukan berdoa, perbanyak doamu. Tuh. Karena kita yang akan meninggal ini ingin meninggalkan yang terbaik kan, ya Allah jaga anak istriku ya Allah menjadi soleha, ini macam-macam lah, anakku juga, cucuku, banyak yang kita minta jemaah sekalian karena kita mau mati. Akhirul doa, perbanyak doamu. Siap memperbanyak doa ketika sujud? Sujudnya terserah, sujud pertama, kedua, ketiga, terakhir terserah, pilih, semuanya boleh, satu boleh, jangan sampai tidak ada doanya. Setiap sujud dalam sholat paling dekat dengan Allah. Indah sekali orang sholat itu, dekat dengan Allah gitu. Ya Allah, bukan dengan manusia, Allah. Yang dapat tadi Azizul Hakim, dia maha perkasa tapi Rahim, tapi dia maha penyayang juga. Masya Allah. Oke, jadi orang yang sadar akan kematiannya pasti akan dijaga sholatnya, dan terutama pasti lebih lama sujudnya. Ini indikasi yang terbaik bagi orang yang mempersiapkan kematiannya. Ini saya lewat aja. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Ini saya tutup pertemuan ini dengan
kisah yang belum terjadi. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nampaknya orang ini amalannya terbaik. Nampaknya. Nah, jadi kita pingin terbaiknya nggak semu cuma sekalian. Orang ini terbaiknya tipuan bagi dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Hadisnya panjang. Ini terjemahannya setelah ini. Jadi terjemahannya ini mas sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim. 3 orang ini dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, di sidang, yaitu orang yang al-qurra, alim Quran, yang kedua orang yang sangat dermawan, yang ketiga orang yang mati syahid. Jadi matinya di medan pertempuran. Ini kan 3 amalan yang hebat-hebat ini. Nampaknya terbaik, ternyata na'udzubillahi min dzalik, dia dilempar ke neraka. Maksud saya, selain kita berusaha secara zahir baik, tolong jaga hati, keikhlasannya. Jadi ketiga orang ini riya ketika menjadi orang alim Quran. Ketika dia paling dermawan, dia riya ketika menjadi orang dermawan. Bahkan ketika mati syahid, dia riya. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu katakan kamu ini ikhlas menjadi orang yang alim Quran, padahal tidak. Kamu ingin mendapat pujian orang lain. Kamu sudah mendapat pujian itu, dilempar ke neraka. Yang dermawan juga iya. Masjid di mana-mana dibangun sama dia. Digaji imamnya, ustadznya digaji, masuk neraka. Kenapa? Dia riya. Bahkan dia mati di medan pertempuran itu karena ingin dipuji menjadi pahlawan atau pemberani, dilempar ke neraka. Makanya sebagai penutup kembali kepada ayat tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tafsir menyebutnya 2. Ahsanu amala adalah akhlason dan aswaba. Jadi selain aswaba ini paling benar, paling bagus, tapi juga akhlas. Jaga niatmu seikhlas-ikhlasnya. Itu cuma sekalian. Jadi sudah bagus bicaranya, sudah bagus akhlaknya, sudah bagus perilakunya, tapi tolong perbagus ikhlas kita, dijaga keikhlasan kita. Insya Allah, inilah orang-orang yang sadar untuk menjemput kematiannya dengan amalan-amalan terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimatikan dalam keadaan kondisi terbaik amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin disampaikan? Monggo. Yang duluan. Monggo. Sebut namanya Pak, biar lebih akrab. Pak Alis dari Masangan Kulon. Masya Allah. Misalnya, apakah ada amalan-amalan khusus supaya pada saat kita meninggal nanti kita mencapai husnul khatimah? Terima kasih. Masya Allah. Langsung ya. Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW, apa amalan khusus agar husnul khatimah? Yaitu mangqala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, pasti dia masuk surga. Satu ya. Sehingga kita dalam prakteknya kita berusaha memperdalam tauhid kita, kan gitu ya, memperbagus iman kita, dan tentunya termasuk pengucapan tahlil la ilaha illallah yang bisa dikemas dengan ucapan lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada tanunya kan, termasuk yang ada tahlilnya juga. Berusaha mendalami, mengucapkan dan mendalami sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba renungkan maknanya. Itu ada tahlilnya la ilaha illa anta ya. Luar biasa. Itu sempurna. Kenapa kata Rasulullah? Man qalaha hina yusbih muqinan laha
Siapa yang sering membacanya setiap pagi dengan yakin, berarti dengan maknanya, famata min yaumihi, lantas orang itu meninggal pada hari itu, fahuwa min ahlil jannah, dia calon penghuni surga. Amang qalaha hina yumsi mukinun laha, siapa yang suka membacanya setiap sore dengan yakin membacanya, famata min lailati qabla subuh, dia meninggal pada malam harinya sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, dia calon penghuni surga. Itu Pak ya, tahlil intinya. Tolong diperkuat itu. Hingga silakan yang berikutnya. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz siapa? Saya Ustaz. Yusuf, Masya Allah. Ya, alamat saya di rumah saya di daerah Perumahan Taman Subansri. Ustaz, tadi Ustaz sudah ngomong bahwa semua orang pasti ingat mati, ya. Bahkan orang yang paling dalam tanda petik beda sekalipun, nggak Fir'aun apapun juga pasti tahu dia akan mati. Tapi ternyata mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan itu, mungkinnya perbuatan beda dan macam-macam. Kalau saya memahami ayat-ayat itu sebenarnya lebih jauh daripada itu, Ustaz. Gimana? Bukan sekedar mati, tetapi adalah setelah mati dia harus mempertanggungjawabkan. Nah itu, misalnya contoh nggak boleh mendolimi, harus adil, harus jujur. Tapi kalau misalnya takut mati terus malah kemudian orang lain juga mikir, waduh, hidup banyak sekali. Jadi saya sekarang mumpung hidup ini tak puas kan. Luar biasa. Saya sudah puas. Tapi kalau setelah mati bahwa nanti akan diminta pertanggungjawaban, maka dia harus membuat hidupnya itu sebaik mungkin. Bagaimana menurut Ustaz? Mereka yang para bejat ini meskipun mereka tahu pasti mati kok masih melakukan perbuatan ini. Masya Allah, luar biasa. Disitulah kemudian kenapa kita diminta aksaruhum lil mauti zikron, perbanyak ingat mati. Karena mungkin yang tadi yang bejat tadi ingatnya ketika ada temannya, teman kita meninggal, oh iya, itu lupa lagi Pak. Harus sengaja setiap hari itu minimal 3 kali tadi. Dan tadi saya katakan setiap sholat kita harus ingat mati ketika menyebut maliki yaumiddin. Nah, bagi orang yang beriman pasti hubungannya pertanggungjawaban setelah mati. Itu benar itu. Ya sudah betul itu. Ya. Jadi lil mauti bagi orang beriman yang paham tadi ada pertanggungjawab tadi. Benar sudah. Itu satu paket Pak ya. Sehingga Rasulullah di sini nggak menjelaskan kan, yang Rasulullah tegaskan adalah aksiru dzikrul maut, ya, memperbanyak ingat mati, dan itu otomatis karena setelah mati itu ada pertanggungan jawab. Benar itu pasti begitu ya. Dan tetap beda pengaruhnya antara orang yang sekedar ingat mati dengan sengaja memperbanyak ingat mati. Karena nanti pengaruhnya sangat-sangat lebih signifikan. Ya sama Pak, saya kira begini. Terserah misalnya main bola. Orang main bola kan, latihan setiap hari Pak. Tapi nggak pernah menang kalau ada pertandingan. Apalagi nggak latihan gitu loh. Artinya memperbanyak ingat mati itu latihan agar selalu diingatkan. Itu Pak. Dan itu bergandeng antara alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu dia Pak ya, bergandeng ya. Jadi hidup ya mati sudah satu paket itu. Dan kita ingat matinya bukan sekedar takut dan ketakutan, bukan itu maksudnya. Takut dengan apa setelah mati, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kita sengsara setelah mati. Insya Allah begitu. Terima kasih Pak, luar biasa. Gitu, nanti gitu. Monggo, yang lainnya. Ini sudah kebanyakan yang banyak istighfar kayaknya nih ya. Astagfirullahaladzim. Gih.
Baiklah para camat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga camat ya, calon mati. Mudah-mudahan hari ini hari terbaik kita, hari terindah kita, hari yang paling membahagiakan kita, hari yang paling melapangkan dada kita karena kita melepas seluruh dosa-dosa kita, aib-aib kita dengan istighfar dan taubat. Karena kita tidak ingin membawa dosa sekecil apapun ketika kita mengembuskan nafas yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim, irhamna ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, berikan cintamu pada kami ya Allah, dan cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Berikan hati kami cinta dan senang kepada amalan yang bisa mendekatkan kami pada cintamu ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa-jiwa kami takwanya, sucikanlah jiwa kami, bersihkan jiwa kami ya Allah, karena Engkau yang terbaik yang mampu membersihkannya. Engkaulah pemilik dan pelindungnya ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tetap semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.